Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini bahasan tentang akhlak yang bisa membawa kita kepada surga. Dalam sebuah hadis diterima dari Abu Dzar, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, kata Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Janganlah sekali-kali kamu mencaci kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhoka biwajhin tolkin. Meskipun kau hanya melihat saudaramu memberikan wajah yang cemerlang atau penuh dengan senyum. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, Kitabul Birri Wasilah, hadis nomor 2626. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam bulan suci Ramadan ini, tentu kita diharuskan atau dianjurkan untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Tapi di antara kebaikan-kebaikan itu, kadang kita menjadi orang yang tidak mengindahkan kebaikan itu. Yang mana sedikit kebaikan itu kadang tidak menjadi sesuatu yang luar biasa, dalam arti kita hanya melihat kebaikan-kebaikan itu bila terjadi atau dilakukan dengan sesuatu dengan skala yang besar. Contoh, kita menginfakkan harta kita sebanyak 100 juta untuk masjid, baru kita menganggap atau banyak sekali orang yang menganggap itulah sebuah kebaikan, katanya seperti itu. Yang akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke alam bumi ini menghadapi umat-umatnya, itu kan kata Nabi, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umatnya. Nah, dalam arti ketika diutusnya Nabi ini, datangnya Islam ini, tentu itu mengajarkan attitude, mengajarkan kebaikan, mengajarkan akhlak yang baik. Maka sesungguhnya dengan akhlak itu, dengan melakukan akhlak-akhlak yang baik, kita itu bisa mencapai surga dengan akhlak tersebut. Sebagian hadis menyebutkan bahwa athqalu fil mizan husnul khuluq, begitu kan ya? Bahwa yang paling berat dalam timbangan itu adalah akhlak yang baik. Dalam hadis yang tadi dari Abu Dzar tersebut, riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk mentahkir gitu ya, untuk menghinakan ma'ruf syai'an, kebaikan sedikit pun. Bahkan di sana ada taukid, la tahkironna gitu ya. Bila ada taukid maka memiliki makna. Di antara khobariyah di dalam struktur bahasa Arab, baik itu dalam Al-Quran ataupun Sunnah, jika dihadirkan huruf taukid atau taukid itu memiliki makna yang berbeda. Bila khobar datang atau insya'iyah, perintah dan larangan, itu diberikan 3 makna terkait taukid ini. Yang pertama, bila dalam Quran hadis tersebut tidak ada taukid gitu ya. Yang kedua, ada taukid. Yang ketiga, satu taukid tapi ya, yang kedua ini. Lalu yang ketiga, ada lebih dari 1 taukid, seperti laqad gitu ya, huruf lam dan qad ada 2 taukid. Itu sebenarnya memiliki makna yang khusus begitu. Nah, bila ada khobar atau sebuah berita menggunakan namanya taukid, ini memiliki makna yang berbeda. Baik, kita coba bahas dari sisi itu dulu ya. Bila ada berita, contoh, si fulan datang. Nah, ini kan tidak ada penguat apapun, tidak ada taukid apapun. Si fulan datang berarti dalam bahasa yang disampaikan ini, audiens atau orang yang mendengar berita tersebut itu sudah dipastikan langsung percaya. Karena tidak ada bahasa penguat di sana. Si fulan telah datang, sudah orang-orang yang mendengarnya itu percaya gitu.
Tapi beda halnya ketika ada satu taukid atau satu penguat. Contoh dalam redaksi yang tadi, si fulan telah datang, kita tambahkan kalimat sungguh gitu ya. Sungguh si fulan telah datang. Nah, ini maknanya sudah mulai berbeda. Bagaimana berbedanya? Kalau yang tadi yang pertama, si fulan telah datang. Sudah selesai. Tapi ketika menggunakan sungguh fulan telah datang. Ini kan berarti ada sesuatu. Nah, secara keilmuan ini sungguh ini, taukid ini diperuntukkan untuk orang yang ragu gitu. Jadi ada nih orang yang ragu, audiens yang ragu ketika mendengar si fulan telah datang. Tapi ketika keraguan itu hadir lalu diberikan taukid, satu taukid saja, maka di sana akan menghilangkan keraguan tersebut. Jadi sungguh si fulan telah datang gitu ya. Nah, akhirnya keraguan itu hilang. Inilah fungsi yang kedua. Adanya taukid. Tadi tidak ada taukid, sekarang ada taukid. Yang ketiga, taukidnya sampai 2 nih gitu. Taukidnya sampai 2 seperti laqad khalaqnal insana gitu ya. Sungguh benar-benar sampai ada 2. Kalau dalam redaksi yang tadi, contoh si fulan yang datang tadi, sungguh benar-benar fulan telah datang. Nah, itu kan menjadi sebuah hal yang berbeda lagi maknanya, penerimaannya berbeda. Kenapa? Karena memang 2 taukid ini atau lebih dari 1 taukid ini diperuntukkan untuk orang yang mereka itu menolak, inkar terhadap berita tersebut begitu. Akhirnya ketika kita mendapatkan orang yang inkar, untuk membuat percaya atau untuk membuat penerimaan dalam redaksi yang tadi adalah memberikan 2 taukid. Sungguh benar-benar fulan telah datang begitu. Nah, di dalam hadis yang ini yang hari ini sedang kita bahas gitu ya. La tahkironna gitu. Ada 1 taukid, benar-benar jangan mencaci atau menghardik atau mentahkir gitu ya. Mentahkir kebaikan syai'an sedikit pun. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam arti begini, realitas di lapangan cukup banyak orang yang mereka itu menghardik atau mentahkir atau menganggap remeh terhadap kebaikan yang kecil gitu. Contoh kalau kita infak 500 perak itu dianggap sesuatu yang biasa atau tidak luar biasa. Atau ternyata kita itu hanya menolong orang lain ketika anaknya ada naik ke atas pagar lalu kita tolong untuk menurunkan anak tersebut, itu hal yang biasa. Dianggapnya itu bukan luar biasa. Kebaikan yang dilakukan itu dianggap menjadi hal yang ya sudahlah, kebaikan yang sangat standar dan di bawah hal yang luar biasa. Padahal Nabi di sini la tahkirona minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah mentahkir kebaikan sekecil apapun dan sedikit apapun. Nah, ini luar biasanya agama kita begitu ya. Luar biasanya agama kita adalah bagaimana kita bisa menghargai sesuatu yang kecil. Sehingga bila ini diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan bisa belajar bagaimana kita menghargai kebaikan orang lain. Ternyata memang realitas di lapangan ketika seseorang melihat sebuah perkara, itu mudah sekali untuk seorang manusia melihat keburukannya. Bila seseorang melakukan 10 perkara atau 10 aksi, 10 amal, melakukan satu kesalahan, maka banyak sekali mata ini tertuju pada sesuatu yang salah itu. 1 yang salah diperhatikan, 9 yang benar ini dilupakan. Nah, sesungguhnya di dalam hadis ini bukan hanya menganggap sesuatu itu jelek atau remeh, tapi istilahnya dengan kebaikan yang sedikit itu, Islam itu diajarkan untuk selalu melihat pada kebaikan tersebut. Ini bisa diimplementasikan juga dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya ya ketika sang istri memasak buat suaminya atau mencuci dan lain sebagainya. Itu sebenarnya seolah kita itu menganggap sesuatu yang biasa. Padahal tidak, itu kebaikan yang dilakukan istri dalam membantu suami melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang qawam di rumah tangga. Itu kan menjadi sebuah hal yang patut kita apresiasi. Meskipun hanya membuat mie gitu ya, mie yang biasa kita makan, meskipun hanya seperti itu 3 menit, tapi kalau kita mengucapkan terima kasih, perasaan yang diterima oleh sang istri, sang pasangan itu sangat luar biasa. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kebaikan sedikit apapun jangan pernah ditahkir. Itulah ajaran Islam. Akhlak yang diberikan, yang diajarkan dan dituntun oleh Islam itu kurang lebih seperti itu. Bahkan Rasul menceritakan atau memberikan sebuah contoh, tidak boleh mentahkir sedikit pun kebaikan, itu dengan bahasanya walau
Walau antalqo akhoka biwajhin talqin. Meskipun kamu melihat saudaramu memberikan wajah yang berseri-seri. Dalam arti senyum, gampangnya seperti itu, mudahnya seperti itu. Senyum dari saudara kita kepada kita, kadang itu menjadi hal yang biasa. Menjadi hal, mau kemana kamu? Itu ada senyum yang diberikan, itu kadang biasa aja. Padahal itu Islam bilang bahwa hal tersebut adalah sebuah kebaikan. Gitu kan? Bahkan itu bisa disebut sodakoh, senyum itu kan. Nah, dianggap sesuatu itu tidak berharga atau senyum itu bukan sebuah kebaikan malah. Gitu ya. Padahal dari senyum saja itu bisa menjadi sebuah hal yang memberikan pahala kepada kita. Kalau kita perdalam lagi nih gitu ya. Kalau kita coba masuk lagi nih dari masalah tentang senyum saja. Sebetulnya kenapa senyum itu luar biasa meskipun banyak orang yang menganggap itu tidak besar. Karena begini, hanya dengan senyum, dengan sedikit kebaikan tersebut, kita bisa memberikan senyuman itu kepada orang lain dan orang lain pun akan merasakan senyuman itu. Contoh, bagaimana kalau muka saya seperti ini? Pasti males. Pasti, apa sih? Gak rame banget, apa sih gitu. Tapi kalau saya dari muka seperti ini, lalu kemudian, pasti saudara akan mengikut senyum juga secara tidak langsung, betul nggak? Ya, itulah luar biasanya Islam mengajarkan saudaraku hanya dengan bitolkin wajihin gitu ya. Hanya dengan muka yang berseri-seri. Sehingga vibes, getaran yang diterima oleh yang melihat pun juga menjadi ikut bahagia. Di luar biasanya bukan hanya kita yang bahagia, tapi orang lain pun akan ikut bahagia hanya dengan melihat wajah kita yang berseri-seri. Nah, ini yang luar biasa. Makanya luar biasa Islam mengajarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, jangan mentahkir sedikit kebaikan pun, meskipun kebaikan itu hanya berupa senyuman, hanya berupa wajah yang berseri-seri, karena memang tidak ada sesuatu yang rugi, tidak ada sesuatu yang buruk dari kebaikan bila dilakukan meskipun itu hanya kecil. Bahkan kan Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa la sigor mal istimror kan ya, tidak ada sesuatu yang kecil bila dilakukan terus-menerus. Dalam arti bila memang kita anggap kebaikan itu adalah kecil, kalau dilakukan setiap hari itu akan menjadi besar. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, saudara-saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah, dalam Ramadan ini, apalagi dalam Ramadan ini, dalam bulan Ramadan ini, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengkali lipat gandakan kebaikan apapun. Bila kita tersenyum kepada orang lain, bila kita memberikan kebaikan kepada orang lain, tentu Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mengkali lipat gandakan kebaikan yang kita lakukan setiap harinya. Maka dari pembahasan akhlak ini tentu diarahkan menjadi sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa kita menjadi umat muslim itu harus selalu mengapresiasi, harus selalu memberikan penghargaan dan selalu melihat hal-hal yang dilakukan oleh seseorang dari masalah kebaikan itu diberikan sesuatu yang luar biasa. Maka kita tahu bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang kita melakukan banyak kebaikan, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan dan melakukan kebaikan meskipun sedikit. Kita kembali kepada bahasa yang tadi, la sigor mal istimror. Tidak ada sesuatu yang kecil bila dilakukan secara terus-menerus. Kurang lebih seperti itu di dalam pembahasan kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa dibawa ke rumah. Semoga kita semua bisa menjadikan ilmu yang kita miliki sebagai landasan amal hidup kita di dunia ini. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.